Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam acara Explore Wisata bersama saya Arel Rizan Hidayat. Dan kali ini Explore Wisata kita bertepatan di daerah Wonosobo, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Kalikajar, Dusun Garung, dan di Desa Butuh. Ya, betul. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani dengan Bapak Suradi selaku pengurus di MTS Muhammadiyah Butuh. Itu juga menjadi tempat lokasi syuting kita kali ini, teman-teman. Halo Bapak Suradi, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah, saya juga sehat. Bapak Suradi di MTS Butuh ini menjabat sebagai apa Pak, kalau boleh tahu? Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya yang dirahmati Allah dimanapun berada. Pertama kami ucapkan terima kasih Mas. Siapa tadi namanya Mas? Mas Arel Pak. Mas Arel ya, dari Kaliwungu Kendal. Kaliwungu Kendal yang telah kesempatan kali ini bersama dengan kami di Masjid Albir ya, Masjid Albir atau calon pimpinan ranting Muhammadiyah Albir Dusun Garung Kalikajar Wonosobo. Alhamdulillah seperti yang disampaikan bahwa di lokasi syuting kali ini adalah di MTS Muhammadiyah Garung Butuh Kalikajar Wonosobo. Kebetulan kami di sini sebagai guru di MTS Muhammadiyah Butuh dan juga termasuk jajaran dari DKM Masjid Albir, seperti itu. Mungkin perkenalannya seperti dulu. Berarti Bapak Suradi di sini merupakan pengajar di MTS Dusun MTS Muhammadiyah Butuh. Ya, Muhammadiyah Butuh, benar betul, Pak. betul. Dan juga sebagai DKM Masjid Albir Ya, Muhammadiyah. termasuk jajarannya DKM Masjid Muhammadiyah Albir Garung Butuh. Kemarin itu saya datang dari Kendal sekitar jam 8 Pak. 8 pagi Jam ya? 8 pagi. Ya. Terus kita jalan-jalan ke Wonosobo, ke Dieng, dan tadi malam kita transit di asrama MTS juga Pak. Itu termasuk asrama MTS atau bagaimana? Ya, betul. Yang buat jenengan tidur tadi malam itu adalah asrama MBI Alam Wonosobo namanya. Muhammadiyah Baitul Ilmi Alam Wonosobo. Nah, jadi teman-teman di MTS Butuh ini juga terdapat asrama Muhammad MBI Alam Wonosobo. Alam Wonosobo. Ya. Nah, aku tuh kagum banget teman-teman. Karena di asrama MBI kita sebagai musafir bisa menginap di sana tanpa dipungut biaya sedikit pun. Dan pengalamanku tadi malam, Pak. Ya. Di sana juga disediakan kopi dan juga teh, Pak. Nah, itu latar belakangnya gimana sih Pak, awal mula kenapa asrama itu bisa dikhususkan gratis? Terutama kepada musafir-musafir yang ingin singgah di Wonosobo ini, Pak. Oh ya, terima kasih. Sebenarnya kan asrama MBI Alam Wonosobo ini adalah awal mula berdirinya itu sebagai pondok pesantren MBI Alam Wonosobo. Qadarullah sekitar 2 atau 3 tahun ke belakang itu santri yang dari MBI itu, santri mukimnya itu kebetulan berkurang Mas ini. Nah, santri mukimnya berkurang sehingga banyak dari siswa-siswa itu mereka memilih sekolah reguler di MTS Muhammadiyah Butuh ini tidak sambil dengan mukim, tapi mereka tetap masuk di dalam santri MBI Alam Wonosobo. Nah, karena asrama ini tidak digunakan untuk mukim, artinya kan kalau malam kosong Mas, tidak ada yang menginap. Maka kami dari jajaran DKM Masjid Albir ini berinisiatif bagaimana agar asrama itu tetap bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa tetap bermanfaat bagi khususnya muwakif yang telah mewakafkan tanahnya untuk dijadikan bangunan itu. Maka kami dari jajaran DKM menginisiasi untuk istilahnya membuat penginapan syariah lah biasanya, penginapan syariah yang kita laksanakan di asrama MBI ini. Awalnya itu kita berawal dari ini Mas, karena viralnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan Dusun Garung Desa Butuh Kalikajar Wonosobo, yang katanya itu viralnya
view terindah di Jawa Tengah gitu ya, karena langsung di bawah Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Benar. Nah, waktu itu karena banyak pendatang, viral, akhirnya banyak orang-orang yang mencari penginapan. Sampai penginapan di Dusun Garung itu penuh sampai ke rumah-rumah warga. Maka kami dari TKM itu, oh ini asrama bisa kita gunakan untuk tempat nginap juga bagi musafir. Dan awalnya seperti itu. Nah, kemudian berlangsung sampai saat ini alhamdulillah masih bisa bermanfaat bagi para musafir, tidak hanya yang ingin sholat Idul Fitri, Idul Adha, tetapi musafir yang mungkin kemalaman di jalan dan lain sebagainya bisa untuk menginap di asrama MBI Alam Wonosobo. Insya Allah tadi disampaikan kita sediakan kopi, teh dengan gratis, Mas. Dan untuk agar bisa menginap di situ, itu apakah perlu konfirmasi dulu atau langsung datang saja, Pak? Ya, awalnya kita kalau mau menginap itu konfirmasi ke nomor admin kami. Tetapi misal pun tidak konfirmasi, misalkan di perjalanan kemalaman sholat di Masjid Albir tidak pulang, langsung bahasanya kita langsung, Pak kita mau nginep di asrama Albir, insya Allah kita juga buka, kita persilahkan untuk menginap seperti itu. Baik. Bapak Suradi tadi sempat menyinggung tentang sholat Id, terutama yang tahun terakhir ini, Pak. Ada sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nah, itu kan sempat viral banget di media sosial ya, Pak? Iya, betul. Aku tuh sempat melihat, terutama yang sholat Idul Adha terakhir ini, ya, itu ramai banget. Bahkan sampai jemaahnya pun ada yang berada di ladang warga, ada yang berada di depan imam. betul. Kalau aku pribadi melihat itu kejadian yang sangat langka gitu, dan bahkan mungkin itu pertama, Pak, aku melihat kejadian itu. Kalau menurut Bapak sendiri gimana, Pak, mengenai fenomena hal tersebut? Ya, ini memang sholat Idul Adha terakhir 6 Juni Ya. 2025 itu luar biasa. Dan sebagainya yang notabene nanti bisa menjadi sampah. Nah, bagaimana kita mengelola sampah itu? Kalau kita lihat di salah satu peraturan di Basecamp, minimal di Basecamp seperti itu, maka setiap pendaki itu ketika naik gunung itu kan dicek peralatan barang bawahnya, dicek apa yang dibawa. Ketika nanti pulang itu dicek lagi. Nah, dicek lagi sebelum berangkat sudah diberitahu bahwa sampah yang dibawa harus dibawa kembali lagi. Nah, itu dalam rangka untuk menjaga kelestarian alam, lingkungan, kebersihan dari sampah itu, seperti itu ya. Kemudian selain kita juga harus menjaga kebersihan, menjaga sampah, salah satu etika di dalam menikmati alam ini ya, kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan kondisi atau lingkungan penduduk setempat. Nah, menurut saya seperti itu, karena tetap harus menjaga adab di lingkungan setempat, karena setiap kalau ada istilah itu lain ladang lain pula belalang gitu, atau kebalikannya ya. istilahnya gimana di situ langit dijunjung kan, seperti itu. Nah, maka di setiap tempat itu pasti memiliki budaya yang berbeda. Nah, tentunya sebagai pendatang, sebagai penikmat alam, kita juga harus bisa seperti apa sih kondisi atau lingkungan budayanya seperti apa, kita harus bisa menyesuaikan. Seperti itu, Mas. Terus sekali teman-teman. Jadi buat kalian yang suka naik gunung, terutama kalian tetap harus menjaga adab-adab dan etika ketika sedang berada di alam bebas. Gitu. Alam bebas dan juga lingkungannya. Tidak hanya itu, kalian juga harus menghormati setiap budaya yang berada di warga lokal, warga sekitar situ. Itu sekarang banyak banget fenomena anak muda itu yang seenaknya sendiri. Terutama daerah Semarang, daerah Kendal itu kan banyak anak muda ketika mereka bingung mau melakukan apa, mereka buat kerusuhan, buat onar, buat tawuran dan lain-lain. Itu kan sangat disayangkan, Pak. Betul. Ini kan, Pak. Lebih baik mengembangkan diri atau mungkin melakukan hal-hal yang bersifat positif. Kalau menurut Bapak Suradi sendiri, ada nggak sih Pak kegiatan positif yang mungkin bisa anak muda lakukan?
ketika mereka mempunyai waktu luang atau Oh ya, memang kalau kita melihat masa remaja pemuda itu memang masa transisi ya mas, masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa, di mana masa transisi itu memang mereka itu sebenarnya sedang mencari jati diri, bagaimana sih kedepannya saya itu, dan rata-rata mereka itu melakukan seperti kegiatan tadi yang disebutkan kayak tawuran, kayak dan lain sebagainya. Itu mereka biasanya karena tren, karena ikut-ikutan temennya. karena ikut-ikutan, karena melihat kok kayaknya keren ya, ini kayaknya keren ya, tanpa mereka berpikir bahwa itu ada resiko yang sangat luar biasa, baik bagi dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat, lingkungan, kan seperti itu. Berpikirnya itu kalau pemuda itu kan memang kalau bahasa Jawanya itu sangat begitu berpikir langsung gitu, tidak pernah memikirkan akibatnya, jangka panjangnya dan lain sebagainya. Maka menurut saya bagaimana agar anak-anak muda itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal demikian, yang pertama adalah harus kuatkan, ditanamkan sejak dini keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam hal itu Bapak setuju kalau orang tua sangat berperan penting dalam Betul. perkembangan anak. Betul. Karena bagaimanapun kalau disampaikan bahwa madrasah pertama dari seorang anak itu kan keluarganya, dari orang tuanya. Pendidikan pertama seorang anak itu kan dari bapak, ibunya, dari keluarganya, seperti itu. Maka itu menjadi peran yang sangat penting. Bagaimana ketika dia masih dini, masih kecil, ditanamkan keimanan, ditanamkan ketakwaan kepada Allah, ditanamkan tentang kebaikan, keburukan, kebaikan dan akibat-akibatnya, keburukan dan akibat-akibatnya, itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk ditanamkan kepada anak sejak awal. Karena dengan itu, insya Allah ketika sudah ditanamkan, nanti mereka akan kembali kepada lingkungan yang baik. Kan kalau dari keluarga, masing-masing keluarga sudah menciptakan sebuah kultur yang baik, nanti akan merambah kepada lingkungan yang baik. Ketika lingkungan yang baik, nanti menambah lebih besar lagi kepada masyarakat yang baik, seperti itu kan. Kalau sudah masyarakat yang baik, nanti lebih luas lagi kepada negara yang baik. Nah itu maka dari hal yang terkecil tadi itu mas, dari keluarga pertama, kemudian ditanamkan yang baik, lingkungan yang baik, serta berusaha untuk bergaul kepada di tempat-tempat yang baik. Masuk ke pertanyaan terakhir saya. Oke. Di Wonosobo sendiri ada nggak sih Pak tempat yang terkenal kental dengan agama Islam, baik dari sejarah, geografis, dan warga lokal? Ya. Kita bicara Wonosobo ya, secara luas gitu ya. Wonosobo secara luas. Sebenarnya kalau dusun Garung ini dari dulu itu ini saya kata nenek moyang dan kakek moyang saya itu mas. Itu merupakan gerbang masuk ke Wonosobo pertama kali, dan ini merupakan salah satu tempat di mana di sini itu kita menjaga tradisi Islam. Ya, tradisi Islam di dusun Garung. Kalau tidak salah sebelum Islam masuk Wonosobo itu ada juga ya? Ya, ada. Oke. Nah, di sini itu merupakan gerbang Islam. Islam masuk lewat. Ya, dari Islam. Makanya di sini tradisi keislaman khususnya di Garung sangat kental sekali. Maka terbukti di satu dusun Garung ini saja itu ada 7 masjid. Ada 7 masjid. Kemudian masing-masing masjid itu ada TPQ-nya. Ada tempat pendidikan. Ada tempat pendidikannya, ada tempat pendidikan Islamnya. Pengajiannya itu rutin. Setiap masjid ada pengajian, bahkan ada yang kalau TPQ setiap hari. Kemudian pengajian rutin di masing masjid itu ada yang 1 minggu 2 kali, ada yang 3 kali, dan lain sebagainya. Artinya tradisi keislaman itu di dusun ini sangat luar biasa. Karena di sini kan majemuk mas, di Garung itu ada Muhammadiyah, ada Rifaqiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada LDI. Kami semuanya ini bersatu, kami semuanya ini guyup rukun. Bahkan ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Muhammadiyah, teman-teman dari ormas yang lain itu ikut membantu.
Begitu juga sebaliknya. Contohnya apa Pak? Kegiatan apa itu? Ya, contoh kemarin tahun 2023 kalau nggak salah, di Garung ini memiliki satu event namanya Musda Pemuda Muhammadiyah. Oh berarti acara Wonosobo, tapi ditempatkan di lapangan Dusun Garung. Nah, itu yang punya acara, punya hajat kan berarti bisa dikatakan Muhammadiyah, gitu. Organisasi Muhammadiyah. Itu dari teman-teman Rifayah, NU itu ikut membantu yang pertama dari segi keamanan. Mereka, yang kedua dari segi konsumsi. Mereka ikut membantu juga, berkontribusi. Ya, begitu juga sebaliknya ketika dari yang Rifayah itu ada momen namanya pengajian yang besar, itu ada pengajian selosomponan istilahnya. Itu ketika mereka mengadakan pengajian ya kita juga ikut membantu sama segi keamanan. Program kita bergerak. Kemudian dari konsumsi kita juga lain sebagainya. Itu khusus Garung ya Mas, khusus Islam. Kemudian Wonosobo sendiri tidak bisa dipatahkan kalau keislaman Wonosobo itu salah satunya bertempat di Kali Buber. Nah, kalau jangan tahu di Kali Buber itu yang ada Universitas Sains Al-Quran Musik. Nah, itu memang di situ apa namanya mungkin bisa dikatakan jantung keislamannya di Wonosobo. Banyak pondok pesantren di sana, banyak kiai, ada universitasnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini secara luasnya Wonosobo ya Mas. Kalau yang pertama tadi kita menyampaikan khusus spesifik di Garungnya. Kalau secara luasnya khusus. Jadi itu tadi pertanyaan terakhir saya kepada Pak Suradi. Mohon maaf ya Pak apabila tadi dalam perkataan maupun penyampaian ada yang salah dan minta maaf sebelumnya. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Suradi. Sama-sama Mas. Sudah mau jadi narasumber di acara eksplor wisata kita. Ya semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Jika ada yang salah dari penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, khususnya kepada jenengan dan pemirsa semuanya yang mungkin tidak sepaham atau tidak sepakat dengan apa yang disampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi itu saja untuk acara eksplor wisata kali ini. Saya Arel Jenggayat bersama dengan juga Pak Suradi selaku narasumber pamit undur diri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngopi Mas.